merupakan bagian untuk menginformasikan kepada teman-teman atau kepada pendengar mengenai alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan nanti pada saat praktikum modul 8 atau percobaan 8 metoksisinamid dari isolasi etil p-metoksisinamid dari kencur dan sintesis asam p-metoksisinamid. Langsung saja, mari kita lihat alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, jadi ini adalah beberapa alat yang akan kita gunakan pada praktikum nanti. Alat-alat yang akan kita gunakan pada praktikum nanti. Yang pertama di sini ada yang namanya labu bundar. Nah, labu bundar di sini kita gunakan sebelumnya seperti bentuknya yang berbentuk bundar, maka namanya juga menyesuaikan menjadi labu bundar. Tapi tidak semua alat-alat menyesuaikan nama dari alat-alat menyesuaikan bentuk. Nah, labu bundar di sini akan kita gunakan untuk memanaskan atau mendinginkan suatu larutan. Nah, biasanya labu bundar ini kita gunakan pada saat destilasi. Nah, kenapa kita tidak menggunakan gelas kimia, padahal bisa menggunakan gelas kimia sebagai alat untuk memanaskan suatu larutan. Nah, apa bedanya pemanasan menggunakan gelas kimia dengan menggunakan labu bundar? Nah, perbedaannya yaitu ketika kita menggunakan gelas kimia, maka kita mengisi gelas kimia, kita tidak bisa langsung mengisi larutan ke dalam gelas kimia lalu kemudian kita memanaskannya, karena ada beberapa bahan kimia yang toksik atau dia itu mudah menguap, lalu bisa jadi uapannya itu mengandung racun dan itu akan sangat berbahaya bagi kita yang sedang mengerjakannya. Nah, maka kita akan menggunakan ketika kita memanaskan menggunakan gelas kimia, kita mengisi gelas kimia itu dengan air, lalu larutan yang akan kita panaskan kita taruh ke dalam tabung reaksi, jangan lupa ditutup. Lalu tabung reaksi tersebut kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah kita isi air, lalu kemudian kita panaskan menggunakan penanas air. Nah, sedangkan ketika kita memanaskan atau mendidihkan suatu larutan dengan menggunakan labu bundar ini, kemungkinan bahayanya itu menjadi sangat kecil, karena kita bisa langsung mengisi larutan yang akan kita panaskan atau kita didihkan langsung ke dalam labu bundar tersebut. Nah, nanti di atasnya sini akan ada penutupnya juga, lalu kemudian ada termometer. Itu sepengetahuannya saya ketika kita melakukan destilasi. Nah, di sini ada juga yang namanya kondensor. Nah, sekedar info, kondensor dan labu bundar ini mereka berpasangan pada serangkaian alat destilasi. Dan juga di sini ada termometer. Jadi termometer, kondensor, dan juga labu bundar merupakan serangkaian alat destilasi atau gabungan alat-alat yang akan kita gunakan pada saat destilasi. Nah, kondensor di sini apa sih fungsi kondensor? Nah, jadi fungsi kondensor di sini untuk menurunkan tekanan suhu. Jadi suhu yang dari labu bundar tadi yang kita panaskan tadi dari sini, maka uapannya akan keluar
maka uapannya akan keluar dengan kondensor ini, terus suhunya dinetralkan. Saya akan memberi contoh. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kita memanaskannya di labu bondar, lalu kemudian di sini ada termometer, lalu uapan cairan ini akan keluar melalui kondensor. Nah, suhunya itu akan dinetralkan atau diturunkan suhunya. Nah, kemudian ditampung di gelas ukur. Selanjutnya ada yang namanya neraca analitik. Nah, saya rasa neraca analitik ini sudah tidak asing lagi untuk orang-orang yang sudah sering datang ke lab atau mempunyai aktivitas-aktivitas di lab. Nah, neraca analitik ini, yang namanya neraca, tentunya kita akan menggunakannya untuk menimbang. Nah, pada neraca analitik ini kita menggunakannya untuk menimbang bahan-bahan yang berupa padatan. Nah, misalnya kita memerlukan suatu bahan dengan berat 3 gram. Nah, jadi kita menggunakan neraca analitik ini untuk menimbang bahan yang akan kita gunakan seberat 3 gram tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada termometer. Nah, sama seperti neraca analitik, saya merasa termometer ini tidak begitu asing di telinga mahasiswa ataupun masyarakat awam. Nah, termometer itu gunanya untuk apa? Tentu saja untuk mengukur suhu. Nah, pada sepengetahuan saya, seperti yang saya bilang tadi, termometer ini akan digunakan untuk mengukur suhu. Termometer ini akan berpasangan dengan labu bondar ini untuk mengukur suatu suhu larutan. Misalnya etanol, etanol itu suhunya sekian-sekian. Jadi ketika tetesan pertama yang keluar dari kondensor pada suhu sekian, suhunya mirip dengan etanol, maka larutan tersebut adalah larutan etanol. Itu sepengetahuannya saya. Lalu kemudian di sini ada yang namanya corong Buchner. Nah, corong Buchner ini dia sama dengan corong saring, yaitu fungsinya untuk memindahkan suatu larutan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Cuman bedanya di sini corong Buchner ini mempunyai saringan-saringan untuk menyaring. Misalnya di suatu larutan terdapat endapan yang besar-besar. Jadi kita hanya butuh larutannya saja. Jadi kita menggunakan corong Buchner ini untuk menyaring sekaligus memindahkan. Lalu kemudian di sini ada yang namanya penangas air. Penangas air di sini tentu saja kita akan menggunakannya untuk memanaskan air. Tetapi penangas air di sini dia itu menggunakan tenaga listrik atau menggunakan tenaga listrik. Lalu kemudian di sini ada yang namanya kertas saring. Nah, kertas saring ini biasanya kita memasangkannya dengan corong saring. Nah, melipat kertas saring ini tidak sembarang melipat. Dia mempunyai teknik dan bentuk lipatannya sendiri. Misalnya kita membutuhkan suatu filtrat dari sebuah substrat, misalnya kencur. Kita membutuhkan filtratnya. Kita hanya ingin mengambil filtratnya saja. Nah, maka kita menyaringnya dengan menggunakan kertas saring ini untuk memisahkan antara filtrat dan substrat. Nah, lalu kemudian di sini ada alat-alat KLT.
Nah, di sini ada plat KLT, lalu kemudian ada gunting, lalu kemudian ada pensil. Nah, plat KLT ini yang nantinya akan kita totolkan suatu sampel, misalnya sampel kencur. Nah, kita akan totolkan sampel kencur tersebut dalam ke plat KLT ini. Lalu gunting ini kita gunakan untuk memotong-motong plat KLT. Jadi plat KLT ini kita hanya memerlukannya kecil dan kita beri dia garis start dan finish. Start dan finish, totolan, dan kita start dari sini, misalnya startnya itu ukurannya itu 0,4. Nah, itu kita garisnya menggunakan pensil. Nah, kenapa kita menggunakan pensil? Kenapa tidak menggunakan pulpen? Karena pensil ini merupakan karbon aktif yang dimana ketika dia berdekatan dengan suatu larutan, dia tidak akan bereaksi langsung atau tercampur dengan larutan tersebut sehingga mempengaruhi larutan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada chamber. Chamber ini nantinya kita isi berupa kloroform misalnya untuk diterapkan. Nah, plat KLT tadi yang sudah kita totolkan dengan sampel, nantinya setelah ditotolkan sampel, dia akan dimasukkan ke dalam chamber. Nah, untuk menguapkan sampel tersebut agar dia berjalan dari garis start menuju garis finish. Tapi jangan lupa untuk menutup chambernya agar penguapannya tidak terlalu drastis begitu, atau tidak sampai melewati garis finish yang ada pada plat KLT. Nah, kita juga jangan lupa terus mengamati plat KLT tersebut. Nah, lalu kemudian kita masuk ke alat yang ini. Nah, di sini ada serangkaian alat yang akan kita gunakan pada saat proses rekristalisasi. Nah, di sini ada yang namanya kaki 3. Kaki 3 ini digunakan untuk menopang kawat kasa yang akan digunakan untuk memanaskan suatu cairan yang diletakkan di dalam gelas kimia dengan menggunakan pemanasnya itu menggunakan pembakar bunsen. Nah, lalu di sini ada kaca arloji, lalu di sini ada filtrat, lalu kemudian mohon maaf, di sini ada labu Erlenmeyer yang berisi filtrat. Nah, yang ini adalah corong saring dan kertas saring. Lalu ini adalah gelas kimia. Nah, lalu kemudian di sini ada yang namanya spektrofotometer UV. Nah, spektrofotometer UV ini berfungsi untuk melihat panjang gelombang atau absorban dari suatu sampel tersebut. Lalu kemudian di sini ada juga yang namanya spektrofotometer IR. Nah, spektrofotometer IR ini berfungsi untuk melihat atau menganalisis gugus fungsi yang ada pada suatu sampel. Lalu di sini ada juga lampu UV. Nah, lampu UV ini kita akan gunakan untuk melihat bentuk gelombang yang ada pada plat KLT tadi. Noda-noda yang berjalan yang kita masukkan ke dalam chamber. Setelah itu kita akan lihat bentuk gelombangnya menggunakan lampu UV atau lebih sering kita kenal dengan sinar UV. Nah, kemudian kita masuk ke bagian alat destilasi.
Nah, ini adalah serangkaian alat destilasi. Nah, saya akan memberikan, ini adalah labu bundar tadi. Lalu kemudian di sini ada termometer untuk mengukur suhu. Lalu kemudian di sini ada kondensor. Lalu di sini ada gelas ukur untuk menampung cairan yang menguap dari labu bundar melewati kondensor. Lalu di sini juga ada statif dan klem. Statif dan klem ini untuk menopang atau menahan kondensor dan juga labu bundar. Lalu ada juga penangas air, tentunya untuk memanaskan larutan yang ada pada labu bundar tadi. Nah, mungkin itu pengenalan alat-alat yang akan kita gunakan pada saat praktikum nanti. Selanjutnya kita masuk ke bagian bahan. Mari kita lihat bahan apa saja yang akan kita gunakan pada saat praktikum nanti. Nah, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan pada saat praktikum nanti. Jadi di sini serbuk kencur. Saya katakan serbuk kencur ini adalah bahan utamanya karena sesuai dengan judulnya, yaitu isolasi etil p-metoksisinamat dari kencur dan sintesis asam p-metoksisinamat. Jadi kita tentu saja menggunakan kencur karena kencur tersebut merupakan sampel utama pada praktikum kali ini. Lalu di sini ada heksana atau C6H14, ada petroleum, terus kemudian ada etil p-metoksisinamat atau EPMS, ada etanol atau C2H5OH, ada NaOH atau natrium hidroksida, lalu kemudian ada air atau H2O, lalu kemudian ada HCl atau asam klorida, lalu kemudian ada metanol atau CH3OH, lalu kemudian ada benzaldehid atau C7H6O, lalu kemudian ada asam malonat atau C3H4O4, lalu kemudian ada piridin atau C5H5N, lalu kemudian ada piperidin yaitu C5H11N, ada es batu, ada HCl yang 5 molar atau asam klorida, ada petroleum atau eter atau ada petroleum eter atau C6H14, kemudian ada asam p-metoksisinamat yaitu atau C10H9O3, lalu kemudian ada kloroform atau CHCl3, lalu kemudian ada kalium bromida atau KBr. Nah, itulah presentasi pengenalan alat dan bahan dari saya. Kiranya ada terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.